Coba bayangin, di zaman HP udah bisa motret bulan, drone bisa masuk gunung, satelit bisa lihat rumah kita dari luar angkasa. Tapi, masih ada satu hewan di bumi ini yang keberadaannya aja masih misteri. Bukan legenda, bukan makhluk mitos, tapi hewan nyata. Namanya Saula. Saking misteriusnya, dia dijuluki unicorn Asia. Cerita Saula ini bukan cerita zaman purba, bukan cerita ratusan tahun lalu. Ini kejadian modern, tahun 1992. Sekelompok ilmuwan masuk ke hutan perbatasan Vietnam dan Laos. Hutan yang lebat, basah, dan berkabut. Tempat yang jarang sekali dijamah manusia luar. Mereka sebenarnya nggak lagi berharap menemukan hewan besar baru. Karena menurut dunia sains, sebuah mamalia besar sudah ditemukan. Sampai akhirnya, mereka menemukan tengkorak aneh tergantung di rumah penduduk lokal. Bentuk tanduknya aneh, panjang, lurus, simetris. Bukan sapi, bukan kambing, bukan pula kerbau. Para ilmuwan bingung, ini hewan apa? Tengkorak itu dibawa, diteliti, dianalisis, dan hasilnya bikin dunia sains kaget. Mereka baru saja menemukan spesies mamalia besar baru. Bayangin, di era modern, di saat manusia sudah masuk ke bulan, ternyata bumi masih menyembunyikan hewan besar yang baru ketahuan ada. Sejak saat itu, dunia mulai sadar, hutan Asia Tenggara masih menyimpan rahasia besar. Dan salah satu rahasia itu adalah Saula. Sekarang kamu mungkin bertanya, oke, tapi sebenarnya Saula itu kayak apa sih? Kalau kamu lihat sekilas, Saula seperti gabungan antara rusa, sapi, dan kambing. Tubuhnya ramping seperti rusa, tapi ukurannya lebih besar. Bulu coklat gelap, halus, seperti bulu dru. Di wajahnya ada garis khas putih, yang membuat ekspresinya terlihat tenang, bahkan seperti sedikit sedih. Matanya besar, tatapannya lembut, bukan tatapan hewan buas, tapi tatapan makhluk yang damai. Dan yang paling khas, dua tanduk panjang, lurus, dan simetris, bisa mencapai 50 cm. Uniknya, baik jantan maupun betina sama-sama bertanduk, jadi kamu gak bisa bedain langsung mana jantan, mana betina dari tanduknya. Gerakan Saula juga pelan, hening, hampir tak bersuara. Dia bukan tipe hewan yang lari panik, dia bukan tipe yang menyerang. Dia tipe makhluk yang kalau ada manusia, dia memilih menghilang. Bukan karena dia lemah, tapi karena memang begitu caranya bertahan hidup. Yang bikin Saula benar-benar berbeda dari hewan lain, bukan cuma bentuknya, tapi betapa sulitnya dia ditemukan. Sejak ditemukan tahun 1992 sampai sekarang, jumlah foto Saula di alam liar bisa dihitung pakai jari. Serius, banyak peneliti sudah masuk hutan berbulan-bulan, pasang ratusan kamera jebak, menyusuri jalur ekstrim, tidur di hutan, digigit serangga, kehabisan logistik, tapi tetap tidak melihat seekor pun. Kebanyakan bukti keberadaan Saula hanya berasal dari kamera jebak yang kadang dapat satu foto buram, jejak kaki, cerita penduduk lokal, analisis DNA dari kotoran. Itu artinya apa? Artinya, Saula bukan cuma langka, tapi benar-benar hidup seperti bayangan. Dia ada, tapi hampir tak terlihat. Perkiraan populasi Saula di dunia saat ini kemungkinan besar kurang dari 100 ekor. Coba bayangkan, satu kelas di sekolah saja bisa berisi 30-40 orang. Dua kelas digabung bisa 80 orang. Artinya, seluruh populasi Saula di bumi ini mungkin tidak lebih banyak dari isi dua kelas sekolah. Dan yang bikin lebih menyakitkan, banyak dari mereka mati tanpa pernah benar-benar kita lihat. Tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada dokumentasi. Mereka lahir di hutan, hidup di hutan, mati di hutan, tanpa dunia luar pernah benar-benar mengenal mereka. Yang ironis, Saula bukan target utama pemburuan. Pemburu biasanya memburu babi hutan, rusa, atau hewan lain untuk dijual.
Tapi masalahnya adalah mereka memasang ribuan perangkap kawat di hutan. Perangkap itu tidak memilih. Siapapun yang lewat bisa terjebak. Saula yang berjalan tenang di hutan bisa terjerat, terluka, tidak bisa kabur, dan akhirnya mati. Ditambah lagi, hutan mereka makin sempit, jalan dibuka, kayu ditebang, manusia makin masuk ke wilayah yang dulu benar-benar liar. Saula tidak pernah datang ke kota, tapi kota pelan-pelan masuk ke hutannya. Dia tidak pernah mengganggu manusia, tapi justru manusia yang tanpa sadar menghancurkan hidupnya. Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar kerusakan ini terjadi tanpa manusia sadar bahwa mereka sedang memusnahkan salah satu hewan paling langka di dunia. Mungkin kamu berpikir, kalaupun punah, memang sepenting itu? Jawabannya, iya, sangat penting. Setiap hewan di alam punya peran, termasuk Saula. Dia bagian dari keseimbangan ekosistem hutan. Dia bagian dari rantai kehidupan. Dia bagian dari cerita evolusi yang panjang. Kalau Saula punah, bukan cuma satu hewan yang hilang. Yang hilang adalah satu cabang kehidupan, satu hasil evolusi jutaan tahun, satu misteri alam yang tak akan pernah terjawab. Punah itu bukan seperti kehilangan HP bisa beli lagi. Punah artinya hilang selamanya, tak bisa dipakai, tak bisa diperbaiki, tak bisa dikembalikan, tak ada undok. Saula ditemukan manusia tahun 1992, baru dikenal dunia, tapi sekarang sudah hampir hilang. Dia tidak pernah minta dikenal, tidak pernah minta difoto, tidak pernah minta jadi konten, tidak pernah minta viral. Dia cuma ingin satu hal sederhana, hidup tenang di hutannya sendiri. Tapi dunia bergerak terlalu cepat, hutan berubah terlalu cepat, dan manusia sering terlambat sadar. Sekarang kamu tahu, di dunia ini ada makhluk bernama Saula, sangat langka, sangat sunyi, dan hampir terlupakan. Dan semoga dengan kamu mendengar cerita ini, Saula tidak lagi benar-benar sendirian. Dan semoga cerita ini bukan cerita tentang sesuatu yang kita sadari saat semuanya sudah terlambat.